Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ribuan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita umur yang kita pakai itu masih sampai di bulan suci Ramadan ini. Coba bayangkan Bu, coba bayangkan Pak, sekiranya kita tidak Allah berikan, tidak Allah sampaikan umur kita itu di bulan yang penuh dengan barokah ini, maka apa yang ada di dalam hati kita? Tapi alhamdulillah, dengan rasa gembira, dengan rasa senang hati kita diberikan Allah nikmat itu, maka wajar bin pantaslah kita mengucapkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah terlalu banyak, sudah sangat banyak sekali membantu kita. Kalau bukan karena beliau, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena beliau, kita tidak mengenal bagaimana akhlak yang mulia. Kalau bukan karena beliau, kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita wajar bin pantaslah mengucapkan sepotong doa kepada beliau yang ringan dalam ucapan, akan tetapi berat dalam timbangan, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudari, pengurus masjid, pengurus desa, alim ulama, cerdik pandai, semuanya yang disebut ataupun yang tidak disebut, jangan berkecil hati. Jadi Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini ada beberapa yang kita sampaikan. Yang pertama adalah memperbaiki hubungan kita kepada manusia terlebih dahulu. Jadi ketika kita beramal di siang hari bulan berpuasa, kemudian di malam hari kita sholat taraweh, sholat witir, iktikaf di dalam masjid, membaca Al-Quran, akan tetapi hubungan kita dengan tetangga kita di sini adalah terbengkalai. Bahkan ada di antara kita yang belum sempat meminta maaf kepada orang tuanya. Maka ini yang sangat sulit. Orang yang beribadah tapi dia tidak ridho orang tuanya kepadanya, atau bahkan dia tidak memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya, maka ini adalah sia-sia saja. Dia berhubungan dengan orang lain baik, tapi dia berhubungan dengan orang tuanya tidak baik, maka sesungguhnya kegelapan telah terjadi ke dalam dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang perlu kita perbaiki. Yang pertama adalah habalum minan nas, memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Qati'un rahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka daripada itu
Kalau sebelumnya kita belum meminta maaf, maka kita minta maaflah. Orang yang meminta maaf adalah orang yang lebih baik. Tapi orang yang memberikan maaf adalah orang yang paling baik lagi. Seperti itu. Maka antara yang dua ini, ma'min muslimah ini, ada dua orang yang muslim. Yaltaqiani, ketika mereka berdua ini berjumpa berduanya, kemudian wa yatasafa'ani, saling menyapa. Assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak Ustadz, assalamualaikum Atu. Maka apa setelah itu? Ghufira lahu, Allah ampuni dosa keduanya. Di dalam apanya, bercucuran dari jari jemari dari bawah ini dosa-dosa yang ada di dalam diri mereka. Sampai kapan? Malam yatafarraq, sampai mereka berpisah. Maka selama mereka berjabat tangan, selama mereka mengobrol, selama mereka saling menyapa, saling memberikan memberikan suatu kebaikan, ucapan-ucapan yang baik, memberikan salam, bahkan bisa membantu mereka, ini adalah yang paling baik lagi. Maka Bapak Ibu, itu yang pertama tadi adalah memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian kata adalah bertaubat, yaitu hijrah. Yang sebelumnya adalah berbuat maksiat, maka tinggalkan maksiat, datangi masjid. Yang sebelumnya adalah tidak sholat, maka daripada itu sholatlah ke masjid. Yang sebelumnya adalah tidak pernah sama sekali. Kadang sholat ini kalau bapak-bapak terkadang sholatnya ada yang sekali setahun aja. Kadang hanya di hari raya Idul Fitri saja. Pas orang rame-rame ikut juga dia rame-rame. Ada juga orangnya hanya sekali seminggu saja. Hari Jumat saja. Ada juga di waktu maghrib saja. Karena di situ agak ramai. Harus di waktu subuh tidak ikut, di waktu zuhur tidak ikut juga. Maka ini adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang sebelumnya kita adalah dalam keadaan tidak baik, maka kembali kita kepada yang baik. Itu maksudnya. Maka dengan cara apa? Yang pertama adalah kita mandi taubat. Mandi taubat. Jadi mandi taubat ini seperti mandi wajib, semuanya basah dari atas sampai ke bawah. Kalau kita nanti kalau mandinya kita misalnya di kamar mandi, tentu pakai kayak kalau di dalam tempat kami itu namanya gayung. Seperti itu. Pakai gayung. Terus yang basah adalah dari atas, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi kalau kita nanti mandi di sungai, kalau sungainya agak kecil, maka di situ adalah yang basah. Kalau apalagi salto, yang pertama adalah kaki kita yang basah duluan. Kalau misalnya kita pergi ke sungai yang lebih besar lagi, ini bukan cuman dosa aja yang hilang, kita sekalian hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mandi taubat, setelah mandi taubat maka mengambil duduk, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian sholat sunnah wudu. Bagus. Sholat sunnah wudu ini adalah bagus. Dikisahkan oleh sahabat Rasulullah SAW yang hitam, yaitu Bilal bin Rabah, datang kepada Rasulullah, dipanggil Rasulullah, "Ya Bilal, ta'al, apa yang telah engkau perbuat?" "Ma fa'alta," apa yang telah engkau perbuat ya Bilal? "Ada apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Aku mendengar gesekan sendalmu di dalam sorga." Maka ini tidak dianjurkan Rasulullah, tidak disampaikan oleh Rasulullah, tidak disuruh Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Apa kata Rasulullah?
sedangkan dia sih di dalam dunia sendalnya sudah masuk duluan ke dalam surga. Apa maknanya? Itulah lebih manfaatnya, manfaat dan tingginya sholat sunnah wudhu ini. Maka sholat sunnah wudhu jangan ditinggalkan kalau masih ada waktunya. Kemudian sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat itu lebih bagus. Yang lebih bagus, usolli sunnat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Maka setelah itu baca Fatihah seperti biasa. Kemudian baca lagi surah. Saya cuma dapat surah kulhu. Oke. Di rakaat pertama buat kulhu. Kemudian di rakaat kedua nanti setelah Fatihah buat kulhu lagi. Tidak masalah. Kulhu aja. Tapi kalau bisa dapat yang lain lah. Masa di zuhur kulhu, di asar kulhu lagi, kemudian di maghrib kulhu lagi, di isya kulhu lagi, di subuh kulhu, di sholat sunnah pun kulhu. Kulhu aja yang dia dapat. Jadi ditambah, ditingkatkan hafalannya seperti itu. Diganti-ganti. Nah, setelah sholat sunnah itu sholat sunnah taubat. Nah, maka masuk kita kepada berzikir, tazakkur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus menangis, meneteskan air mata, bagus tengah malam berzikir ini. Tazakkur, astagfirullah, mengingat dosa-dosa yang telah pernah kita perbuat, maka akan menetes dengan sendirinya air mata. Tapi Bapak kalau mau agak di luar sedikit, jangan di kamar, di samping ibu. Kalau di samping ibu nanti Bapak menangis, terbangun ibu, kenapa? Kata Bapak, kenapa? Katanya, Bapak kenapa? Teringat dosa-dosa kita, dosa-dosa saya. Kata Bapak, dosa apa? Kita kan langsung nikah, mana ada dosa? Apa kata Bapak? Dosa sama mantan, katanya misalnya kan. Jadi kalau di sini nanti yang melayang nanti bukan cuman kasur, dapur pun melayang dibuat ibu itu sama bapak itu. Sehari semalam bahkan seminggu nggak bisa bapak masuk ke dalam rumah nantinya. Nah itu, setelah itu di bulan suci Ramadan ini kita membaca Al-Quran. Maka dipersiapkan Al-Quran terlebih dahulu di bulan suci Ramadan ini. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita nanti akan tadarus membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran di atas dunia ini, maka kelak nantinya di akhirat maka akan datang Al-Quran itu. Sini dulu. Apa katanya? Datang Al-Quran itu kepada kita. Ente siapa? Kita menanyakan, aku adalah Al-Quran yang pernah engkau bacakan di atas dunia ini. Lalu untuk apa kamu datang kepada saya? Aku ingin syafi'an di ashabi. Aku ingin memberikan syafaat kepada orang yang telah membaca aku. Kata Al-Quran. Maka sebagai penolong. Maka zainul Quran hiasilah zainu buyutikum, hiasilah rumahmu itu biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Maka kalau biasanya itu kalau di perkampungan itu yang tadarus adalah pertama anak muda dulu. Setelah sholat taraweh itu anak muda dulu terlebih dahulu. Nanti agak-agak jam 10 itu naik agak-agak lebih tua, umur 30-an. Nanti kalau nanti seterusnya tinggal cuman yang bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu itu cukup di rumah saja. Jadi bisanya 1 halaman, kalau bisa 1 malam 1 juz, bagus. Ya, 1 malam 1 juz, 30 malam berarti 30 juz. Maka khotom dalam sebulan bulan suci Ramadan ini. Kalau tidak mampu, cukuplah dibuat 1 halaman 1 malam. Kalau tidak mampu, minimallah 1 baris saja. Kalau tak mampu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir Bapak Ibu adalah persiapkan modal. Ada modal kita. Untuk apa modal ini? Untuk sedekah.
sodakoh. Abdulus sodakoh, sodakotul Ramadan. Sebaik-baik sodakoh adalah sodakoh yang terbaik adalah sodakoh di bulan suci Ramadan. Man fatara shaiman, siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka kana mislu ajari shaim, maka dia mendapatkan satu pahala seperti pahalanya orang yang dalam keadaan dalam berpuasa. Maka di siang hari berpuasa, kemudian di sore hari memberikan sodako, takjil, memberikan ke masjid, memberikan ke tetangga, maka mendapatkan satu pahala lagi. Kemudian membaca Al-Quran lagi, kemudian sholat sunnah lagi, kemudian banyak amalan-amalan berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bisa zikir, ada yang namanya sekarang zikirnya itu nggak pakai tasbih. Nanti kalau pakai tasbih kita keluar, nanti orang heran, dibilang orang sombong. Si Anu kemana-mana bawa tasbih, sombong. Sekarang ada yang namanya digital, tasbih digital, tinggal pencet saja, subhanallah, 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 hitungannya akan sampai seperti itu. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini adalah bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa untuk kita amalkan. Jadi pengajian itu, Bu, Bapak, saudara-saudara semuanya, pengajian itu gunanya adalah berubah. Itu yang perlu. Maka tak ada gunanya pengajian bertahun-tahun pengajian tapi tidak ada manfaat, tidak ada perubahan, maka itu hanyalah sia-sia. Maka sedikit banyaknya kita ambil hikmah apa yang kita dapatkan ketika kita dalam keadaan mengaji. Mohon maaf segala kesalahan yang terucap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara semuanya. Saya minta maaf karena saya adalah hamba yang lemah, makhluk yang kasar, bukan makhluk yang halus, yaitu An-nas, manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan, tempatnya tersalah dan tempatnya lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.